edisi 2 ya. Tapi kalau dalam yang lama banyak orang yang baik hati saja. Tapi ini dalam edisi 2 dijelaskan banyak orang mengaku baik hati. Banyak dari kita nih, oh saya baik kok, saya ini setia kok, saya ini Kristen kok, mengaku baik hati. Tapi orang yang setia, siapa dapat menemukannya? Siapa yang menemukannya? Saya sendiri ini masih banyak kekurangan, masih sering melakukan kesalahan, masih sering tidak setia. Firman Tuhan bilang kita ini sering menonjolkan diri. Oh saya baik kok, ini saya lo bantu orang, saya ini tolong orang lo, saya ini. Tapi setia enggak kau dalam panggilanmu, setia enggak kau dalam pertandinganmu. Berapa lama sebagai orang Kristen kamu berdoa? Ada enggak yang kau lakukan doa-doa? Ada enggak yang kau lakukan ibadah? Jam-jam ibadahmu kamu setia enggak beribadah? Kita semua ini memang memerlukan sandang pangan. Pasti perlu, kita manusia, makanan dan minuman kita perlu, tempat tinggal kita perlu. Tapi yang dikatakan di dalam firman, ingat Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Tapi ayat ini jangan diartikan bahwa kalau saya cari kerajaan Allah, kalau saya datang beribadah, maka saya akan pasti diberkati. Bukan. Ayat ini juga berbicara masalah kalau kita mencari kerajaan Allah beserta kebenaran, maka kehidupan kekal itu kita bisa akan klaim. Maka untuk masuk ke surga itu klaim. Percaya dan yakin kita hidup di dunia ini cuma sementara. Kita melihat orang, makanya dikatakan di dalam Amsal itu ya, manusia ini seperti bunga rumput. Pernah perhatikan bunga rumput? Bunga rumput itu dia mekar pagi hari. Kalau ada yang bilang tuh bunga pukul 9 ya, dia hanya mekar pukul 9. Setelah itu apa? Layu. Tinggal tunggu mati. Itu yang dikatakan bunga rumput. Cuma beberapa jam dia mekar. Kita manusia ini cuma sementara di dunia ini. Tetapi kehidupan sementara ini, sekali lagi saya ulangi, menentukan kehidupan, apakah kita bisa masuk ke dalam kehidupan kekal atau tidak. Saya ulangi sekali lagi untuk kita, kehidupan mana ini, sementara ini akan menentukan untuk masuk atau tidaknya kita ke dalam kehidupan kekal. Haleluya, amin. Nah, ini masalah setia ini. Lalu kita coba lihat di dalam Yohanes 3 Yohanes ya, 3 Yohanes 1 ayatnya yang kelima. Coba tolong dibacakan. Ayatnya yang ke-5. Saling menolong dan berlawanan. Saudara yang terkasih, engkau berlaku setia dalam segala sesuatu yang kau lakukan untuk saudara-saudara, sekalipun mereka orang-orang asing. Iya, ternyata kita setia itu, kita tunjukkan kesetiaan kita itu memang mungkin ya. Oh saya setia kok sama Tuhan, saya setia kok melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tapi itu boleh terlihat di mana? Aplikasinya di mana? Di kehidupan kita ini, di kehidupan kita antar orang, antar manusia. Bahkan dikatakan di situ, kita harus memperhatikan orang asing. Orang asing harus kita diperhatikan. Ini kata firman Tuhan. Siapa orang asing itu? Ya kalau kita memang mungkin di sini penduduk asli, ya kita harus memperhatikan pendatang itu. Kita jangan membedakan antara kamu penduduk asli, kamu pendatang. Enggak bisa. Enggak bisa kita bedakan, karena di hadapan Allah itu semua sama. Kalau kita tidak mau mengikuti kebenaran firman ini, berarti Alkitab salah, berarti firman Tuhan salah, berarti Tuhan yang kita akui, Yesus Kristus satu-satunya juru selamat juga salah. Tidak bisa kita. Di sini malah dikatakan orang asing. Orang asing itu kan pasti selalu pendatang, selalu orang yang bukan orang lokal, orang yang tinggal asli di situ. Itu orang asing, itu harus diperhatikan. Kalau kita bandingkan ya di dalam cerita itu ya, Matius pasal 25 itu kan, itu menceritakan bahwa Yesus waktu pada hari penghakiman itu dia berkata, dia kumpulkan domba di sebelah kanannya, lalu kambing di sebelah kirinya. Kepada domba dia katakan begini,
Kamu telah memperhatikan aku. Waktu aku lapar, kamu kasih aku makan. Waktu aku minum, waktu aku haus, kamu kasih aku makan. Waktu aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian. Waktu aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Lalu dia bertanya kepada lalu orang yang di sebelah kanan domba ini bertanya, kapan Tuhan kami? Waktu kamu melakukan segala hal, entah lapar, entah waktu haus, entah orang tidak punya pakaian, entah dia dalam penjara, kamu lakukan itu untuk orang lain. Itu artinya kamu lakukan juga kepada aku. Itu yang Yesus katakan, itu yang Yesus contohkan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Lalu di sebelah kirinya ini dia katakan, kamu ini sekadar kambing-kambing ya, kamu ini tidak pernah. Waktu aku haus, kamu udah kasih aku minum. Waktu aku lapar, kamu udah kasih aku makan. Waktu aku gak punya baju, kamu gak kasih aku baju. Waktu aku dalam kesakitan, waktu aku dalam penjara, kamu gak pernah mengunjungi aku. Lalu kambing-kambing ini juga tanya, kapan itu Tuhan? Waktu kamu tidak memperhatikan orang-orang di sekitarmu, waktu kamu tidak mau tahu dengan orang-orang di sekitarmu, waktu orang di sekitarmu lapar, waktu orang di sekitarmu haus, waktu orang di sekitarmu gak punya baju, waktu orang di sekitarmu sakit, waktu orang di sekitarmu masuk penjara, kamu gak pernah kunjungi. Itu sama artinya kalau kamu tidak melakukan hal itu, kamu udah melakukannya sama aku. Itu yang dikatakan oleh Yesus kepada orang Yahudi. Dia mengajarkan bahwa kita ini harus care, harus perhatian terhadap siapa? Terhadap sesama kita manusia. Sesama kita manusia itu siapa? Siapapun itu. Siapapun itu, karena kita semua manusia ini. Mau yang kulit hitam ya, mau yang kulit putih, mau yang kulit merah, mau yang kulit coklat, mau yang kulit entahlah warna kulitnya apa, itu semua kita manusia. Kesamaannya apa? Darah kita merah kan semua. Gigi kita sama-sama putih kan juga. Tulang kita, apa yang kulitnya hitam, dia punya tulang juga hitam. Tidak juga kan? Yang kulitnya hitam, tulangnya juga warnanya putih, sama seperti orang kulit putih. Jadi semua sederajat, tidak ada beda kulit hitam, tidak ada beda kulit putih, kulit merah, kulit tidak ada beda di hadapan Tuhan. Itu semua sama kita manusia. Hanya yang berbeda apanya? Perbuatannya. Dan kita orang Kristen dituntut di situ harus care, harus perhatian dengan sesama manusia kita. Karena apa? Karena Tuhan kita Yesus Kristus juga melakukan hal ini. Kalau kita tidak mau melakukan, berarti kita bukan pengikut Kristus. Berarti kita ini bukan orang Kristen. Entah orang apa. Tapi kalau saya, ya memang ada hal-hal kadang berat untuk kita lakukan. Saya juga mengakui hal-hal kadang permasalahan yang kita hadapi. Kita kadang membantu orang itu kepada orang mana yang kita sukai. Betul ya? Kepada mana kita orang yang sepaham dengan kita. Kalau tidak sepaham dengan kita, kadang kita tidak mau bantu. Itu musuh kita, gak usah bantulah, biarkan aja lah. Dia mau merayap kah, dia mau ini kah, itu bukan suku saya, biarlah dia, kan sukunya lain. Sedang itu orang kita lihat. Ingat dengan orang Samaria yang baik hati itu, ya. Ingat dengan orang Samaria. Orang Samaria itu gambaran orang berdosa. Imam-imam, orang Lewi yang notabene tahu kebenaran firman Tuhan sudah di otak mereka. Orang bilang begini, luar kepala mereka itu sudah tahu. Tapi ada orang di situ yang kecelakaan, orang di situ dipukul hampir mati. Dia lewat menyingkir aja mereka. Oh, bukan urusanku. Oh, bukan suku saya itu. Oh, itu bukan orang saya. Oh, itu warna kulitnya nggak sama dengan saya. Biar aja lah. Tapi gambaran orang berdosa ini, orang Samaria ini, dia tolong, dia tidak perhatikan itu kulitnya warna apa, dia tidak perhatikan itu orang dari mana, dia tidak perhatikan orang suku, dia tolong. Itu ada di dalam Alkitab. Kalau kita pegang Alkitab ini sebagai kebenaran, sebenarnya Alkitab ini sangat-sangat membantu dan sangat menolong kita. Karena Alkitab ini adalah firman Allah. Firman yang diilhamkan oleh Allah itu sendiri. Kita harus yakin itu.
Semua ada di sini. Tinggal tergantung kita mau nggak mengikutinya. Gak usah kita bermimpi, oh saya berdoa nanti mau dengarkan suara Tuhan. Oh di sana itu ada mujizat. Oh di sana itu. Di dalam Alkitab ini banyak sekali mujizat, tinggal kita baca saja.